Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen Modulo chapter 16 telah banyak beredar di internet. Dan ya, jarang-jarang ada spin-off rasa sequel yang setara dengan karya originalnya, bahkan di beberapa bagian seperti gambar. Jadi sangat-sangat bagus. Terakhir kali Abdikos membaca karya spin-off yang benar-benar bagus meski digarap mangaka lain adalah Yu-Gi-Oh! R. Terus Boruto gimana bang? Untuk next generation di bagian awal sangat kurang, tapi mendekati akhir sebelum To Blue Vortex lumayan bagus. Sementara To Blue Vortex sejak awal memang bagus, ya meskipun keduanya belum bisa mencapai level Naruto. Dan ya, untuk fans Jujutsu Kaisen, kalian patut berbangga karena JJK Modulo semakin lama semakin melebihi ekspektasi pembaca. Awalnya pesimis karena Gege Akutami memakai premis mirip Boruto dalam ceritanya, tapi semakin lama konflik yang dibangun semakin dewasa karena berhubungan dengan konflik politik di dunia nyata. Ditambah kualitas gambar dari Yuji Iwasaki yang sangat bagus, JJK Modulo menjadi spin-off yang sangat-sangat layak untuk diikuti. Berikut pembahasan spoiler JJK Modulo chapter 16 seperti biasa, karena spoiler ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Abdikos akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia untuk teman-teman. Ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Spoiler pertama, judul chapter 16, Cahaya dengan Niat Membunuh. Chapter dibuka dengan penjelasan tentang teknik 10 bayangan, teknik warisan klan Zenin yang memanggil Shikigami dari bayangan. Di antara Shikigami tersebut ada harta karun terlarang, yaitu Eight-Handed Sword Divine General Mahoraga. Tidak ada satupun penyihir yang mampu menjinakkannya kecuali Ryomen Sukuna saat di tubuh Megumi Fushiguro. Yap, dari sini misteri bagaimana Sukuna mensummon Mahoraga jinak akhirnya terjawab secara canon ya teman-teman. Setelah mendapat tubuh Megumi dan sebelum melawan Yorozu, Sukuna sempat menjinakkan Mahoraga secara off-screen, dan itu sangat masuk akal karena sebelumnya Sukuna sudah mampu menjinakkan Mahoraga saat memakai tubuh Yuji. Spoiler kedua, pada dasarnya Mahoraga tidak bisa dijinakkan, tapi Mahoraga tetap bisa dipanggil dalam sebuah ritual terlarang, di mana mereka yang terseret dalam ritual akan menghadapi kematian. Dalam kasus ini, Yuka menyeret Dabura Karaba ke dalam ritual, sehingga saat ini kondisi Yuka adalah mati suri. Sementara pilihan keduanya adalah antara Dabura yang terseret ritual mati atau Mahoraga yang dibunuh Dabura. Tapi yang jelas dua pilihan ini akan menghasilkan kematian permanen pada Yuka. Fix, Yuka mengalami kondisi yang sama seperti Megumi, yaitu mati suri meski Mahoraga tidak ditampakkan menampolnya saat disummon. Jadi saat ini di dalam bayangan Ten Shadow, kemungkinan Yuka sedang sekarat menunggu kematian permanen dia. Sepertinya kondisi ini lebih parah daripada Megumi, karena jika Megumi dia berada di luar Ten Shadow, sehingga Sukuna yang punya niat jahat untuk memanfaatkan tubuh Megumi bisa menyembuhkannya. Tapi Yuka saat ini sedang berada di dalam bayangan, entah bagaimana cara seseorang dengan kutukan pembalik datang untuk menyembuhkannya. Tapi menurut Abdikos pribadi, saat ini kondisi Yuka memang sudah pasti mati karena luka dia bukan karena ditampol Mahoraga, tapi karena kanker. Kanker sendiri adalah sel daging berbahaya yang tumbuh sebagai penyakit di tubuh manusia. Jadi ini bukan luka yang bisa disembuhkan hanya dengan kutukan pembalik. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan Yuka hanyalah Mahito, karena manipulasi jiwa dari Mahito bisa membuat bagian tubuh mengikuti jiwanya. Bahkan tubuh abnormal Kokichimuta saja bisa disembuhkan, apalagi cuman daging kanker. Spoiler ketiga, dalam proses pertarungan, Dabura menyadari kalau Mahoraga sedang mengadaptasi tekniknya. Roda berputar di belakang Mahoraga adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena roda tersebut mengadaptasi semua fenomena, membuatnya menjadi ultimate counter untuk serangan apapun. Yap, perbedaan kekuatan Mahoraga liar dan Mahoraga jinak itu sangat jauh, yaitu Mahoraga jinak bertarung dengan insting pengguna 10 bayangan, sementara Mahoraga liar bertarung dengan insting dia sendiri. Kalau diibaratkan, Mahoraga jinak adalah anjing rumahan, sementara Mahoraga liar adalah serigala. Meski satu spesies, tapi kekuatan keduanya berbeda jauh.
mulai dari kualitas gigitan sampai kekuatan otot. Serigala lebih kuat dari anjing karena serigala didesain sebagai salah satu predator puncak di alam liar. Dan ya, Dabura mengakui sendiri kalau Mahoraga liar luar biasa kuat. Bahkan ada satu panel Dabura menghancurkan sebagian tubuh Mahoraga, lalu Mahoraga kembali beregenerasi. Panel seperti ini tidak pernah ada di gambar Gege Akutami, tapi pernah ada di versi Shin anime. Jadi ya, Yuji Iwasaki mewujudkan kekuatan powerful Mahoraga liar versi anime ke dalam art manga. Spoiler keempat, fokus kemudian berpindah ke pertarungan lain antara Maru dan Tsurugi. Maru menggunakan pedang cross untuk melawan Tsurugi. Dia menganalisa kekuatan Tsurugi yang menghilangkan sepenuhnya energi serta teknik kutukan dalam dirinya, sehingga dia mendapat anugerah tubuh fisik yang luar biasa dengan batasan surgawi. Tidak seperti penyihir biasa, pergerakan Tsurugi tidak bisa dibaca melalui aliran energi kutukan, membuat semua serangan dari pergerakan Tsurugi adalah surprise. Yap, Tsurugi adalah Toji. Karena dia dan Yuka bukan saudara kembar, jadi batasan surgawinya sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan anak kembar. Jadi wajar kalau sebelumnya Tsurugi bisa merasakan roh pelindung tanpa bantuan kacamata kutukan, karena sejak awal dia memang Toji. Spoiler kelima, lebih lanjut, Maru menyadari kalau Tsurugi menggunakan alat kutukan bukan sebagai pengganti energi kutukan, tetapi sebagai perantara untuk menggunakan teknik kutukan, sehingga secara efektif alat kutukan tersebut tidak akan pernah kehabisan energi kutukan. Berdasarkan tingkatannya, Tsurugi jelas berbeda tingkatan dari kebanyakan penyihir pada umumnya. Buat yang tidak paham, alat terkutuk memang punya tekniknya sendiri. Jadi tidak usah bingung kenapa Tsurugi tiba-tiba bisa menggunakan simple domain meski tanpa energi kutukan, karena memang itu kekuatan dari senjata yang dibawa Tsurugi. Ini mirip seperti bagaimana Toji bisa menembus Infinity Gojo dengan tombak surga terbalik, karena memang teknik kutukan tombak surga terbalik ya seperti itu, yaitu membatalkan atau meniadakan teknik kutukan. Spoiler ke-6, chapter ditutup dengan perdebatan suram. Jika hanya Dabura yang meninggalkan planet bumi, maka ritual akan dibatalkan dan Yuka akan selamat. Tapi Maru mengatakan kalau hal tersebut mustahil karena Dabura terikat dengan bumi untuk menyembuhkan adiknya dengan opsi terbatas serta tidak ada waktu untuk mencari dan menggunakan Black Robe. Tsurugi mengajukan proposal duel, yaitu jika Tsurugi menang, maka Maru harus meninggalkan planet bumi. Chapter diakhiri dengan pengorbanan semu, emosi yang tak terbendung, serta perang pemikiran. Yap, berbeda dengan duel Yuka versus Dabura yang tujuannya jelas untuk memperebutkan Tokyo. Duel Tsurugi versus Maru adalah duel dari pemikiran ekstrim seorang kakak. Maru butuh membalas Cross dan menyediakan tempat untuk kaum Rumel, sama seperti peran Cross sebagai diplomat. Sementara Tsurugi butuh membalas kematian adiknya yang sudah di depan mata. Duel ini kemungkinan tidak sampai mati karena taruhannya adalah Maru harus meninggalkan bumi jika dia kalah. Dan ya, Maru meninggalkan bumi juga tidak akan membuat Yuka selamat dari kematian, kecuali setelah Maru dikalahkan. Tsurugi langsung bergegas untuk ikut membantu melawan Dabura, lalu mengusirnya keluar dari bumi. Tapi apa iya Dabura mau sementara adiknya butuh pengobatan dari bumi? Jadi konflik yang awalnya bisa diselesaikan baik-baik malah menjadi sangat-sangat rumit karena dialog sudah ditutup dan diganti dengan otot yang berbicara. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.